periodisasi Wali Songo. Assalamualaikum. Sahabat Punjer Wali Songo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini membahas periodisasi Wali Songo. Simak videonya hingga selesai, semoga bermanfaat. Wali Songo atau Wali Sanga merupakan tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka menetap di 3 wilayah strategis di pesisir utara Jawa, yaitu Surabaya Gresik Lamongan di Jawa Timur, Demak Kudus Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Masa Wali Songo menandai berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara, yang kemudian digantikan oleh kebudayaan Islam. Mereka menjadi ikon dalam proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Jawa. Meskipun banyak tokoh lain turut berkontribusi, peran besar Wali Songo dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, membentuk budaya masyarakat, serta berdakwah secara langsung menjadikan mereka lebih dikenal dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Terdapat berbagai pandangan mengenai makna Wali Songo. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa istilah tersebut berarti Wali yang 9, merujuk pada jumlah wali yang ada, dengan kata sangat dalam bahasa Jawa berarti 9. Pendapat lain berpendapat bahwa Songo atau sangat berasal dari kata sana dalam bahasa Arab, yang berarti mulia. Sementara itu, ada juga yang mengaitkannya dengan kata sana dalam bahasa Jawa, yang bermakna tempat. Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa Wali Songo merupakan sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, pada tahun 1404 Masehi atau tahun 808 Hijriah. Pada masa itu, majelis ini beranggotakan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Maulana Ishaq, Sunan Wali Lanang, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Sunan Kubrawi, Maulana Muhammad Al-Maghrabi, Sunan Maghribi, Maulana Malik Israel, Raja Campa Pertama, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Syekh Subakir. Para Wali Songo adalah kaum intelektual yang berperan sebagai pembaharu dalam masyarakat pada zamannya. Pengaruh mereka terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, pertanian, perdagangan, kebudayaan, kesenian, kehidupan sosial, hingga pemerintahan. Berikut adalah nama-nama Wali Songo berdasarkan periode waktu. Wali Songo terbagi dalam beberapa angkatan berdasarkan periode waktu tertentu. Wali Songo angkatan pertama, 1404-1435 Masehi. 1. Maulana Malik Ibrahim, wafat 1419 Masehi. 2. Maulana Ishaq. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi. 5. Maulana Malik Israel, wafat 1435 Masehi. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, wafat 1435 Masehi. 7. Maulana Hasanuddin. 8. Maulana Aliuddin. 9. Syekh Subakir atau Syaikh Muhammad Al-Bakir. Wali Songo angkatan kedua, 1435-1463 Masehi. 1. Sunan Ampel, menggantikan Maulana Malik Ibrahim sejak 1419 Masehi. 2. Maulana Ishaq, wafat 1463 Masehi. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi. 5. Sunan Kudus, menggantikan Maulana Malik Israel pada 1435 Masehi. 6. Sunan Gunung Jati, menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar pada 1435 Masehi. 7. Maulana Hasanuddin, wafat 1462 Masehi. 8. Maulana Aliuddin, wafat 1462 Masehi. 9. Syekh Subakir, pulang ke negara asalnya, Parsi tahun 1463 Masehi. Wali Songo angkatan ketiga, 1463-1466 Masehi. 1. Sunan Ampel. 2. Sunan Giri, menggantikan Maulana Ishaq pada 1463 Masehi. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, wafat 1465 Masehi, di Semarang, dekat Demak. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi, wafat 1465 Masehi. 5. Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang,
menggantikan Maulana Hasanuddin pada 1462 Masehi. 8 Sunan Derajat, menggantikan Maulana Aliuddin pada 1462 Masehi. 9 Sunan Kalijaga, menggantikan Syekh Subakir yang pulang ke negara asal pada 1463 Masehi. Wali Songo angkatan keempat, 1466-1513 Masehi. 1 Sunan Ampel, wafat 1481 Masehi. 2 Sunan Giri, wafat 1505 Masehi. 3 Raden Fatah, menggantikan Maulana Ahmad Jumadil Kubro pada 1465 Masehi. 4 Fathullahan, Falatehan, menggantikan Maulana Muhammad Al-Makrabi pada 1465 Masehi. 5 Sunan Kudus. 6 Sunan Gunung Jati. 7 Sunan Bonang. 8 Sunan Derajat. 9 Sunan Kalijaga, wafat 1513 Masehi. Wali Songo angkatan kelima, 1513-1533 Masehi. 1 Syekh Siti Jenar, menggantikan Sunan Ampel pada 1481 Masehi, wafat 1517 Masehi. 2 Raden Fakih Sunan Ampel II, menggantikan Sunan Giri pada 1505 Masehi. 3 Raden Fatah, wafat 1518 Masehi. 4 Fathullahan, Falatehan. 5 Sunan Kudus, wafat 1550 Masehi. 6 Sunan Gunung Jati. 7 Sunan Bonang, wafat 1525 Masehi. 8 Sunan Derajat, wafat 1533 Masehi. 9 Sunan Muria, menggantikan Sunan Kalijaga pada 1513 Masehi. Wali Songo angkatan ke-6, 1533-1546 Masehi. 1 Syekh Abdul Kahar atau Sunan Sedayu, menggantikan Syekh Siti Jenar pada 1517 Masehi. 2 Raden Zainal Abidin Sunan Demak, menggantikan Raden Fakih Sunan Ampel II pada 1540 Masehi. 3 Sultan Trenggana, menggantikan Raden Fatah pada 1518 Masehi. 4 Fathullahan, Falatehan, wafat 1573 Masehi. 5 Sayyid Amir Hasan, menggantikan Sunan Kudus pada 1550 Masehi. 6 Sunan Gunung Jati, wafat 1569 Masehi. 7 Raden Husamuddin Sunan Lamongan, menggantikan Sunan Bonang pada 1525 Masehi. 8 Sunan Pakuan, menggantikan Sunan Derajat pada 1533 Masehi. 9 Sunan Muria, wafat 1551 Masehi, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Para Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, terutama di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah penyebaran mereka meliputi Surabaya Gresik Lamongan, Jawa Timur. Demak Kudus Muria, Jawa Tengah. Cirebon, Jawa Barat. Berikut daftar Wali Songo yang paling dikenal dan daerah dakwahnya. 1 Sunan Gresik, Gresik. 2 Sunan Ampel, Surabaya. 3 Sunan Giri, Gresik. 4 Sunan Bonang, Tuban, Rembang, Pulau Bawean, Madura. 5 Sunan Derajat, Lamongan. 6 Sunan Kalijaga, Cirebon. 7 Sunan Muria, Kudus, Jepara, Pati. 8 Sunan Kudus, Kudus. 9 Sunan Gunung Jati, Cirebon, Priangan. Setiap wali memiliki metode dakwah yang berbeda, dari pendidikan di pesantren hingga seni dan budaya seperti wayang dan gamelan. Kombinasi metode ini membuat Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa, memperkuat fondasi agama hingga masa kini.